Halo semuanya, teman-teman. Shalom. Halo, Shalom. Halo, Shalom. Pada hari ini, Luar biasa. Luar biasa. siapa yang udah hafalin ayat hafalan minggu kemarin? Yang mana ya ayat hafalan minggu kemarin? Ada yang catat gak ya? Ntar kita tanya di akhir ibadah, oke? Yuk sekarang kita mau mulai dulu ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini, buat hari Minggu yang baik. Kiranya Tuhan sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah kami dapat memuji, dapat menyembah-Mu, dan dapat menaikkan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Siap-siap ya. Yesus dahsyat. Katakan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus juru selamatku. Sekarang ke sebelah kiri ya. Padanya aku berserah, Engkau sungaiku. Sekarang turun. Sekali lagi. Katakan. Pam 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 pam. Kita mau sama-sama nyanyi dari awal. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Katakan oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus juru selamatku. Katakan padanya. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sekarang sambil muter ya. Sekali lagi lebih semangat. Pam 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 pam. Kasih sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji
namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yuk sama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu kembali, kita mau berdoa kembali. Mari sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami tadi sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Sebentar waktunya untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan memberkati Papi Fendi sebagai penyalur Tuhan dari tangan-Mu, agar kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Memberkati Papi Fendi, juga memberkati kami Tuhan, anak-anak PHK Grow, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kamu duduk manis, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Cici Kesia. Shalom growers. Shalom. Shalom. Wah, Papi hari ini absen dulu ya. Hari ini ada 14 orang. Wow, banyak sekali 14 orang. Oke, ini ada siapa ya? Ada Devon Queen, ada Caroline, ada Evelyn, ada Monique, ada Natania, ada gereja anak nih siapa nih? Nggak ada videonya. Ada Sansan. Darren ya. Halo, shalom Sansan, shalom Sasa, shalom Sherry Stasia, sama Gwen. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Seperti tadi ya, lagu pujian, temanya bulan September ini adalah September Sukacita. Sama-sama katakan September Sukacita. 1, 2, 3. September Sukacita. Yang sukacita, kasih senyum yang terbaik kayak gini nih, smile sambil begini nih. Cheese. 1, 2, 3. September Sukacita. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi cuma ingetin nih, jangan lupa, ayo siapin grower 1 Alkitabnya ya. Jangan siapin cemilan, jangan siapin snack, tapi siapin Alkitab.
Yang kedua, siapin juga catatan dan alat tulis kalian untuk mencatat. Ada yang pakai pensil boleh, ada yang pakai pulpen boleh, ya. Mau pakai spidol juga boleh. Jangan pakai krayon ya, susah kalau mau nyatet. Yang ketiga, jangan lupa hati dan pikiran kita fokus untuk firman Tuhan yang akan Papi bagiin. Ayo fokus, sama-sama katakan yang keempat. Ayo fokus. 1, 2, 3. Ayo fokus. Oke, siap mendengar firman Tuhan ya growers ya. Papi cepet aja nih. Nah, hari ini temanya sukacita. Sukacita itu apa sih, Pi? Nah, sukacita kalau Papi baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya itu suka hati, girang hati, kegirangan. Ya, kalau bisa digampangin pakai bahasanya seneng gitu ya. Siapa yang nggak suka seneng? Ya, kalau kita anak-anak growers biasa seneng. Senengnya ngapain? Kalau dapat nilai bagus, kalau dibeliin baju baru, kalau dibeliin tas baru, kalau pergi jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota, atau kemana, ke mall ya. Sekarang apalagi ya, kalau jalan-jalan kita udah happy banget gitu ya. Banyak hal-hal yang membawa sukacita kita anak-anak growers. Kalau kita merasa happy biasanya smile ya, matanya tuh kayak begini nih, kayak burungnya belo gitu ya. Jadi kayak mata yang wih cemerlang, celing-celing gitu ya. Oke, nah yang kedua ini, kapan sih Pi kita harus bersukacita? Apakah bersukacita harus kalau dapat hadiah? Apakah bersukacita kalau kita jalan-jalan? Apakah kalau sekarang lagi pandemi COVID kan nggak bisa jalan-jalan, Pi? Apakah kita nggak bisa sukacita? Nah, Papi mau bagi ini. Papi mau minta Koko Devon sama Sasa nih ya. Yang pertama Koko Devon Filipi 4 ayat 4. Nanti Papi minta Sasa juga bacain 1 Tesalonika 5 ayat 16 gantian. Koko Devon dulu silakan di-unmute. Iya, Yang Filipi 4 ayat 4 bisa Filipi 4 dibacain. ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan, bersukacitalah. Amin. Terima kasih Koko Devon. Silakan C Sasa yang 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Nah, ada dua kata pengulangan di ayat yang berbeda yang tadi Koko Devon baca sama Cici Sasa baca. Ada kata apa? Senantiasa. Senantiasa itu apa? Setiap waktu artinya. Loh, wah, berarti kata Alkitab, kata Tuhan, bersukacita itu bukan kalau kita terima kado. Bersukacita itu bukan hanya pada kita saat jalan-jalan. Bersukacita itu bukan lagi kita makan enak, enggak. Tapi Alkitab ngasih tahu kita bersukacita itu waktunya setiap saat di dalam Tuhan. Ya, sama-sama katakan setiap saat. 1, 2, 3. Setiap saat. Ya, setiap saat atau senantiasa itu yang Alkitab atau firman Tuhan ajarkan buat setiap kita anak growers. Jadi dalam bahasa Inggrisnya rejoice atau bersukacitalah selalu ya, always ya. Sama-sama katakan always. 1, 2, 3. Always ya. Oke. Nah, berarti Papi kalau misalnya sukacita itu harus setiap waktu, tapi kan kita kan nggak bisa sukacita kalau lagi misalnya dapat nilai ulangan jelek, dimarahin papi mami, kalau kita nggak bisa jalan-jalan, kalau kita nggak makan enak, nggak bisa makan makanan kesukaan kita, lagi sakit misalnya, kan nggak bisa sukacita, Pi. Nah, Papi mau bagiin, sukacita di dalam Tuhan itu bukan sumbernya dari keadaan di sekeliling kita, tapi karena kita bisa melakukan firman Tuhan, kita bisa bersekutu sama Tuhan, itu adalah sukacita yang terbesar ya. Oke, Papi lebih lanjut lagi nih. Nah, hari ini di week pertama atau minggu pertama, Papi bagiin sebuah tema, ya subtema dari sukacita adalah sukacita dalam memberi, ya. Kalau orang bilang katanya, orang dunia bilang gini, lebih enak menerima hadiah daripada memberi hadiah, betul nggak? Ya, siapa di sini yang anak growers yang suka sekali dapat hadiah? Ayo angkat tangan. Wah, semuanya pada angkat tangan, semuanya kalau ada tangannya ada 4, semuanya angkat tangan 4-4-nya. Semua pasti setuju ya anak growers, pasti suka yang namanya terima hadiah seperti yang di sebelah kanan Papi ini nih. Ya, wah dapat hadiah pasti dia smile besar. Tapi kalau Alkitab ngomong, dikatakan di sini memberi juga bisa bersukacita loh, ya.
Nah, pertanyaannya, yuk kita sebelum bahas, gimana caranya sukacita dalam memberi, Papi bisa minta Cici Series untuk bacain 2 Korintus 9 ayat 7, bisa di-unmute, Cici Series. Cici Series mana ya? Cici Series. Cici Seriesnya ada videonya. Oke, bisa dibacain Cici Series. Bisa. Oke, silahkan, J. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Terima kasih Cece. Ya, ada kata yang bagus banget terakhirnya, Allah mengasihi ya, atau Tuhan itu mengasihi, atau Tuhan sayang sama orang yang memberi dengan sukacita. Ya, tadi kan kita setuju ya, semua anak grower setuju, seneng banget terima hadiah. Nah, sekarang hari ini kita belajar, tapi mau bagiin sukacita dalam memberi. Ternyata Tuhan kasih tahu kita hari ini, growers, hendaklah kita masing-masing memberi, ya, kalau kita memberikan sesuatu menurut kerelaan hati kita. Jangan sedih, jangan karena paksaan. Sebab Allah itu sayang sama orang yang memberi dengan sukacita. Nah, pertanyaannya kan sama Papi. Gimana sih caranya memberi tapi bisa sukacita? Ya, kita kan kalau punya sesuatu, mainan, makanan, kalau ngasih ke orang atau kita berbagi kan kayaknya berat ya. Apalagi makanan kesukaan kita, mainan kesayangan kita, ada sesuatu yang berharga yang kita punya. Kalau kita kasih orang, aduh kayaknya berat, kayaknya kenapa mesti bagi sih gitu ya, dalam hati kita mungkin begitu. Nah, Papi bagi ini tipsnya bagaimana caranya kita bisa memberi dengan sukacita. Ada 2 hal aja Papi akan bacain. Yang pertama, kita bisa memberi dengan sukacita kalau yang pertama memberi dengan kerelaan hati. Ya, tadi seperti ayat di 2 Korintus 9 ayat 7 bagian pertama, bagian A dikatakan kita bisa memberi dengan sukacita kalau yang pertama syaratnya kita harus bisa memberi dengan kerelaan hati. Kerelaan hati itu apa, Pi? Kerelaan hati itu artinya kita bersedia, kita nggak keberatan, kita tulus, kita berbagi karena kita rela. Ya, rela itu artinya kita nggak ada beban. Ya, misalnya headphone ada makanan, misalnya ada cupcake, ada 10 biji. Kalau kita makan sendiri kan enak tuh ya, kenyang 10-10-nya. Tapi kalau kita mau berbagi, ya udah deh, aku cuma makan paling 2 atau 3. Sisanya yang 7 gimana? Yang 7 bolehlah bagi Queen 3 gitu ya. Loh, masih ada lebih lagi, masih ada 3 lagi gitu ya. Masih ada sisa 4. Nah, boleh kasih mama, papa 2-2 ya. Itu artinya berbagi. Kita dikasih sesuatu, walaupun kita makannya sedikit atau lebih kurang daripada yang mestinya, tapi kalau kita mau berbagi, kita nggak keberatan, kita tulus, kita nggak ada maunya ya. Kalau rela itu artinya kita nggak ada hal yang kita tutupin. Tapi kalau ada orang yang nggak rela atau misalnya ada modus gitu ya, ada bilang saya mau bagi sama kamu tapi kamu juga harus berbagi, nggak kayak gitu ya. Kalau kita memberi rela artinya kita nggak pamrih ya, memberi ya memberi aja. Jadi nggak ada hal-hal yang istilahnya kita nuntut orang yang kita beri itu memberikan kita balik, enggak ya. Jadi rela itu artinya kita bersedia, kita tidak keberatan, kita tulus, kita nggak ada beban, kita juga nggak pamrih. Amin. Ya, kalau kita bisa kasih dengan rela hati, pasti deh, ya, papi yakin percaya, kita pasti penuh sukacita. Ketika kita berbagi, kayak tadi Devon, makannya cuma 3, yang lain dibagi, pasti semuanya happy. Pasti kita juga ada sukacita, benar nggak? Ya, bukan cuma kita dong yang kenyang, tapi kita bisa melihat yang lain juga tertawa, enak, menikmati. Ya, seperti itu ya, growers ya. Jangan lupa, hari ini kita belajar, kita juga bisa memberi, kita juga bisa berbagi dengan apa yang kita punya. Ya, syarat yang pertama kita belajar rela hati. Sama-sama katakan rela hati. 1, 2, 3. Rela Hati. Oke. Wah, growers pinter nih. Papi baca yang kedua. Gimana, Pi, caranya? Papi kita udah belajar. Memberi dengan sukacita, kalau yang pertama harus rela hati. Yang kedua, kita bisa memberi dengan sukacita. Syaratnya yang kedua, beri jangan karena sedih atau terpaksa.
ya. Jangan kita, aduh, mau kasih orang, mau berbagi sama orang, kita sedih. Atau lebih parahnya lagi, kita terpaksa. Sedih itu maksudnya apa sih? Sedih itu artinya kebalikan dari yang tadi. Sedih itu duka cita. Aduh, kayaknya hatinya nggak enak nih. Aku mau kasih orang, kayaknya mikirin, aduh coba aku nggak bagi kuenya yang tadi Devon ya. Aduh, aku nggak ikhlas nih sebenarnya. Aku mau makan 7 mestinya gitu ya. Aku segen nih, aku nggak enak nih disuruh mami gitu, suruh bagi. Nah, itu namanya terpaksa ya, bukan karena kemauan sendiri. Nah, kalau kita terpaksa atau kita sedih berbagi sama orang, pasti nggak akan sukacita, ya. Pasti kita nggak akan happy, kita nggak akan merasakan sukacita karena Tuhan. Kita pasti sedih bawaannya. Sudah baginya sedih, habis bagi juga kayaknya sedih gitu ya. Aduh, aku nyesel nih, aku nggak makan banyak. Ya, syaratnya makanya Pak Mi mau kasih tahu, yang pertama harus rela berbagi, yang kedua jangan terpaksa atau jangan sedih ya. Kalau kita mau memberi dengan sukacita, ayo kita beri dengan rela hati dan jangan terpaksa. Ya, artinya ikhlas. Ya, artinya mau memang dasarnya kemauan kita sendiri. Oh, aku mau berbagi karena aku mengasihi. Oh, aku mau berbagi karena aku juga sudah bisa dapat kok gitu ya. Jadi dapat 10 dibagi aku mendapatkan 3. Ya, seperti itu. Ya, bisa banyak hal. Ya, mainan juga bisa. Ya, kita juga punya makanan juga bisa ya, yang punya yang punya Koko, yang punya Cece, yang punya Dede. Ya jangan lupa kalau kita dikasih sesuatu, jangan lupa sama Koko, Cece atau adik kita ya. Jangan semuanya dihabisin buat kita, jangan semuanya apa-apa maunya kita ya. Jangan lupa seperti itu ya, growers ya. Yuk, oke. Nah, semuanya pasti setuju sama Papi juga ya. Kita belajar nih hari ini belajar kenapa sih kita belajar memberi dengan sukacita. Memang ada untungnya, Pi, kalau kita memberi. Ya, mungkin semua growers pada tanya ya, kenapa sih tiba-tiba September katanya sukacita, seneng-seneng. Kok yang pertama, minggu pertama langsung disuruh memberi dengan sukacita. Nah, Papi mau bagiin nih, kenapa sih memberi itu penting? Nih, anak-anak growers, di area Israel atau di perbatasan Israel dan Yordania ya, negara ini ada satu sungai namanya Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan ini salah satunya aliran sungainya itu bermuara ke namanya Laut Mati. Ya, kalau teman-teman nanti ya ada berkat growers ya, nanti bisa ke Holy Land ya. Cece Kesia, Papi sama Cece Jolin pengen banget nih ya, satu saat kita ke Holy Land. Nah, salah satu tempat tur atau destinasi wisata di Holy Land itu ada yang namanya Dead Sea ya, atau Laut Mati ya. Nah, Laut Mati ini terkenal banget ya. Orang dia kalau turis kalau ke sana ya, papinya Cici Kesia udah pernah ke sini nih. Kalau kita ya turis di sono, cuman kerjanya begini nih di foto nih. Kalian bisa lihat nggak? Nih sebelah kiri sama sebelah kanan. Ya, kalau kita foto itu selalu begini nih. Kita bisa terlentang, kita bisa tiduran. Nah kita nggak bisa tenggelam. Ini namanya ini sebenarnya ini cukup dalam danau ya. Tapi kelebihan daripada danau atau laut mati ini kadar garamnya 7 kali lebih asin daripada laut-laut yang lainnya. Nah, Jadi kita bisa mengambang. iya bisa mengambang. Kita nggak bisa tenggelam seperti ini ya. Walaupun kita tiduran, kita nggak bisa berenang, nggak usah panik. Itu pasti kita nggak akan tenggelam ya. Itu selalu mengapung. Nah, kenapa sih Laut Mati ini terkenal? Nah, ternyata Laut Mati ini Papi selidikin. Ini sebenarnya ada danau laut yang airnya sebenarnya awalnya dari Sungai Yordan yang jernih, yang baik ya. Tapi kekurangan dari Laut Mati ini, nih coba kalian lihat. Ini tuh cuman muaranya begini doang. Dia nggak bisa nyalurin ke tempat lain. Nih, coba lihat nih, di tengah-tengah doang nih. Tuh, cuman bentuknya gede, tapi di tengah-tengah doang. Cuman bisa nerima, tapi nggak bisa keluarin. Ya, ini ada satu contoh. Nerima doang yang baik, tapi dia nggak mau berbagi. Ya, akibatnya apa? Laut Mati ini menjadi airnya yang tadinya baik dari Sungai Yordan menjadi air yang asin sekali, nggak bisa diminum dan terkontaminasi. Semua binatang ataupun tumbuh-tumbuhan yang dekat sini semuanya mati. Kalian bisa lihat ini gersang sekali, tumbuhan mati, ikan pun mati. Ya, jangankan laut biasa gitu ya.
Kalau laut biasa kan masih ada ikannya. Ini nggak ada ikan sama sekali, ya karena pasti mati. Kandungan garam di laut mati katanya sangat tinggi, ya salah satu lingkungan yang di dunia terkenal yang paling tidak ramah, ya. Nah ini kita belajar. Ini adalah menjadi gambaran. Laut mati ini adalah gambaran kalau semua hal yang kita terima nggak kita bagi, semua hal semuanya diambil buat dia semua. Akibatnya apa? Nggak ada kehidupan, ya. Ikan mati, nggak ada tumbuhan yang hidup, ya. Cuma dimanfaatin buat objek wisata, nggak ada gunanya, ya. Ini kalian harus belajar. Jadi orang jangan egois, jadi orang jangan maunya diberi tapi tidak mau berbagi atau tidak mau memberi. Ya, ini pelajaran penting ya growers ya. Ingat-ingat dalam hal memberi ya, laut mati ya. Hari ini pelajarannya laut mati. Oke. Nah, ini ayat hafalannya nih. Tapi sebelum kita nonton ya, ada satu tontonan yang bagus banget tentang memberi dengan sukacita. Ya, mungkin kalian bilang, "Oh, Pi, kalau memberi dengan sukacita hasilnya apa?" Kayaknya ngelihat supaya nggak jadi laut mati, bukan itu ya pelajarannya ya. Oke, di 2 Korintus 9 ayat 7, Papi bacain lagi ya, jangan lupa screenshot dan jangan lupa dicatat ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan, hari ini Papi tutup dengan sebuah video. Papi mau ada video penting. Sebentar ya, Papi share dulu. Papi tutup dulu. Bisa nggak ya? Bisa nonton nggak ya? Oh, nggak bisa. Sorry, Papi close dulu. Tapi mesti itu lagi, Pi. Gimana ya close-nya? Stop share screen, terus share screen lagi, tapi yang biasa. Oke. Ada yang udah pernah lihat videonya? Udah. Oke. Belum. Oke, kita nonton aja ya yang udah. Bisa dengeran? Kedengeran. Jepang apa Chinese?เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม
ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิต เชื่อในความดี Oke. Itu aja Videonya, yang Papi bisa kasih. Oke. videonya selalu pakai Fendi. Semoga semuanya diberkati ya. Videonya tadi pakai bahasa Thailand, tapi ada teks di bahasa Inggris. Oke, itu aja. Kirain Jepang upload Papi lagi. kembaliin ke Cici Kesia. Silakan Cici Kesia. Oke. Terima kasih Pak Fendi untuk firmannya. Untuk tentang suka, cita, atau tentang maut mati tadi malahan khotbahnya. Teman-teman, di akhir ibadah kita, ini kita mau biasain nih, kita mau hafalin ayat hafalan minggu kemarin. Udah ada yang mau memperagakan atau mencoba untuk menghafalkan? Aku share lagi. Ini ayat hafalan kita sih. Ada yang mau coba? Nggak apa-apa, sambil dibaca aja nanti dapat tambahan poin. Ada yang mau coba? Nanti pakai gaya ya, Ceh. Kenapa? Pakai gerakan yang kayak kemarin-kemarin itu, Ceh. Boleh. Kalau pakai gaya dapat 2 poin, kalau cuman bisa hafal dapat 1 poin. Ayo, ada yang udah hafalin? Ada yang mau coba nggak? Pakai gaya aja nih, tapi baca nggak apa-apa deh. Aku kasih 2 poin. Ada yang mau coba? Nih, saudara-saudara, memang kamu Bacanya boleh nggak pakai gerakan nggak, Ceh? dipanggil. Kalau nggak pakai gerakan namanya menghafalkan. Mau coba Natania? Yuk, Tania coba. Pakai gerakan, Ceh. Iya, ayo. Yuk. Ada yang mau coba? Belum hafal, Ceh, gerakannya. Devon, mau coba, Devon? TC tes dulu. Yuk. Kesia kasih contoh dulu mungkin. Ya doang, gerakannya enggak. Ingetin Devon dulu. udah hafal? Udah. Oh, Devon udah hafal. Tapi gerakannya enggak. Ya udah, nggak apa-apa. Koko Devon dulu nih ya. Yuk, Koko Devon. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah orang yang akan yang lain oleh kasih. Oke, thank you Koko Devon. Dapat tambahan poin ya. Thank you udah Tapi hafalin. catat dulu tambah 1 poin ya, Koko Devon ya. Ada di drive ya, Pia tadi ya? Iya, oke. Oke. Ada yang lain yang mau coba? Caroline nih kayaknya mau coba deh. Gereja anak siapa ya? Sorry. Darren. Oh, Darren. Oke. Darren. Caroline kayaknya mau coba nggak sih, Caroline? Pakai gerakannya enggak? Kenapa? Pakai gerakannya enggak? Boleh, kalau bisa gerakan boleh. Yuk. Sudah siap? Oke. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oke. Ya, tadi videonya nggak ada ya, Caroline-nya. Iya, tertutupan. Oke. Ya udah, ntar kalau nggak ada lagi, minggu depan ayat hafalannya udah ditaruh di grup ya. Dihafalin ya teman-teman. Nanti ada tambahan poin. Oke? Ada yang tambahan, ada yang lagi masih mau nggak nih? Ada yang lain mungkin mau coba?
Nggak apa-apa yuk, kalau salah-salah juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada yang mau kalau juga? Cici, aku kalau belum itu aku belum hafal. Kalau lihat itu baru hafal. Iya, nanti aja. Minggu depan aja kalau nggak. Oke, Dihafalin minggu dulu depan ya Tania ya. Iya. Oke. Yuk teman-teman, kita tutup dalam doa kali ya. Oke, sure. Cici Jolin aja nanti sudah. Ayo, Jeja Jolin yang berdoa. Halo, itu suaraku nggak? Kedengeran aja. Kedengeran tapi kecil. Oh iya ya, bentar ya. Udah belum? Ya, gedein aja Jol, suaranya Jol. Nggak bisa, ini udah paling gede. Ya udahlah ya. Oke kok, udah. Yuk. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami telah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Mohon kiranya Tuhan juga berkati Papi Fendi yang telah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan juga berkati anak-anak IHK Grow yang hadir hari ini maupun yang tidak hadir. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, semuanya. Oke, sebelum kita berpisah, yuk kecilin videonya. Kita akan abadikan momen kita dengan berfoto bersama. Gwen, Darren, Monique, Cici Tika, bisa di open videonya. Oke, semuanya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Smile ya. Mana nih Evelyn? Oh, Evelyn. Kadang-kadang suka dipanggil Apollon, Cece. Biasanya Apollon. Tika, Darren, Monique mana? Darren yuk. Ayo, smile. Yuk, cepat-cepat yuk. Nah, Cici Tika udah open tuh. Oke. Cici Tika pakai hoodie, keren banget. Wah, kok Darren keren. Cici Monique mana nih? Kok Dede gini tangannya, Dek? Oke ya. Oke, udah yuk, jangan gerak-gerak. Oke, udah pada open kamera semuanya. 1, 2, 3. Yeay, thank you. Oke, udah di capture. Bye. Thank you, Mau growers. sekali lagi? Oke, boleh. Sekali lagi ya. Oke, wait. 1, 2, smile. Oke, thank you semuanya. Happy Sunday, growers. Bye. See you next week. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye, Zara. Thank you, Koko Darren. Bye-bye. Bye-bye, Thank you. Bye, Monique. Cici Jolin, Cici Kecia, thank you ya. Bye.